Pernahkah kamu berpikir dari mana sebenarnya bensin yang kamu isi di SPBU berasal? Banyak orang akan menjawab dari kilang minyak Indonesia. Jawaban itu terdengar masuk akal. Kita hidup di negara yang memiliki cadangan minyak dan gas, memiliki ratusan sumur minyak dan pernah menjadi salah satu produsen minyak terbesar di Asia. Namun, kenyataannya jauh lebih mengejutkan. Sebagian besar bensin yang digunakan masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun justru berasal dari Singapura. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah fakta bahwa sebagian minyak mentah yang diolah di Singapura sebenarnya berasal dari Indonesia sendiri. Kita mengekspor minyak mentah ke sana, kemudian minyak itu diolah menjadi bensin, solar, dan berbagai produk energi lainnya. Setelah selesai diolah, produk tersebut dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang lebih tinggi karena sudah memiliki nilai tambah dari proses pengolahan. Singkatnya, kita menjual bahan mentah murah dan membeli kembali produk jadinya dengan harga yang lebih mahal. Situasi ini berlangsung bukan 1 atau 2 tahun, melainkan selama puluhan tahun. Bahkan dalam banyak kesempatan, Singapura menjadi pemasok BBM terbesar bagi Indonesia. Padahal Singapura adalah negara kecil yang tidak memiliki cadangan minyak bumi di dalam tanahnya. Sebaliknya, Indonesia memiliki sumber daya minyak dan gas yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Namun anehnya negara tanpa minyak justru menjadi pusat pengolahan minyak regional, sementara negara yang memiliki minyak bergantung pada hasil olahan negara lain. Untuk memahami bagaimana kondisi ini bisa terjadi, kita harus kembali ke masa lalu. Pada era 1970-an hingga awal 1990-an, Indonesia pernah berada di puncak kejayaan sektor energi. Produksi minyak nasional saat itu mampu melampaui 1,5 juta barel per hari. Jumlah tersebut bukan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memungkinkan Indonesia mengekspor minyak dalam jumlah besar ke berbagai negara. Pada masa itu Indonesia bahkan menjadi anggota aktif OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dunia. Ketika negara-negara OPEC mengurangi produksi, harga minyak global bisa langsung melonjak. Indonesia saat itu berada di dalam kelompok elit tersebut. Kita bukan sekedar pemain kecil, melainkan bagian dari negara-negara yang menentukan arah pasar energi dunia. Namun, kejayaan itu perlahan memudar. Ada 2 perubahan besar yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama adalah produksi minyak yang terus menurun. Banyak lapangan minyak utama Indonesia sudah beroperasi selama puluhan tahun. Seiring waktu, tekanan di dalam sumur menurun dan produksinya semakin berkurang. Sementara itu, penemuan lapangan minyak baru tidak cukup besar untuk menggantikan penurunan produksi dari lapangan-lapangan lama. Akibatnya, produksi minyak nasional yang pernah mencapai lebih dari 1,5 juta barel per hari terus merosot. Angka itu turun menjadi sekitar 800.000 barel, kemudian turun lagi menjadi 600.000 barel per hari. Hingga kini hanya berada di kisaran 600.000 barel per hari. Di saat yang sama, kebutuhan energi masyarakat Indonesia justru meningkat sangat cepat. Jumlah kendaraan bermotor bertambah jutaan unit setiap tahun. Kelas menengah tumbuh. Aktivitas industri berkembang pesat. Infrastruktur dibangun di berbagai daerah. Semua itu membutuhkan energi dalam jumlah besar. Hari ini, konsumsi BBM Indonesia telah mencapai lebih dari 1,5 juta barel per hari. Artinya, kebutuhan energi nasional hampir 3 kali lebih besar dibandingkan kemampuan produksi minyak dalam negeri. Kesenjangan inilah yang kemudian harus ditutupi melalui impor. Sejak tahun 2004, Indonesia resmi berubah status menjadi negara net importir minyak. Kita tidak lagi mengekspor lebih banyak daripada yang kita impor. Justru sebaliknya, kita harus membeli minyak dan BBM dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 5 tahun kemudian, Indonesia mengambil keputusan yang sangat simbolis. Pada tahun 2009, Indonesia keluar dari OPEC. Bukan karena dikeluarkan, melainkan karena Indonesia sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai negara eksportir minyak utama. Status yang selama puluhan tahun menjadi kebanggaan, perlahan menghilang. Indonesia mengakui bahwa dirinya telah berubah dari eksportir menjadi importir energi. Disinilah ironi terbesar mulai terlihat. Ketika kebutuhan BBM terus meningkat, Indonesia semakin bergantung pada impor dari Singapura. Negara kecil tersebut memiliki kapasitas kilang yang sangat besar dan menjadi salah satu pusat pengolahan minyak terbesar di dunia. Sementara itu, Indonesia tidak membangun kilang baru selama lebih dari 3 dekade. Kilang terakhir yang dibangun Indonesia adalah Kilang Balongan yang mulai beroperasi pada pertengahan tahun 1990-an. Setelah itu, selama lebih dari 30 tahun, tidak ada lagi pembangunan kilang besar yang benar-benar baru. Sementara negara lain terus menambah kapasitas pengolahan mereka, Indonesia justru tertinggal. Pertanyaannya tentu sederhana,
Mengapa selama 3 dekade Indonesia tidak membangun kilang baru? Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Selama bertahun-tahun, berbagai proyek pengembangan kilang mengalami penundaan berulang kali. Rencana modernisasi dan perluasan kilang yang dikenal sebagai RDMP terus mengalami hambatan. Masalah pembiayaan, perubahan harga minyak dunia, pergantian manajemen, hingga perubahan kebijakan membuat proyek-proyek tersebut berjalan sangat lambat. Selain itu ada proyek Kilang Tuban yang sempat digadang-gadang menjadi salah satu proyek energi terbesar Indonesia. Proyek ini direncanakan memiliki kapasitas ratusan ribu barel per hari dan melibatkan kerjasama dengan Saudi Aramco. Namun setelah bertahun-tahun persiapan, proyek tersebut mengalami kendala besar ketika mitra utamanya memutuskan mundur. Di luar berbagai kendala teknis dan bisnis tersebut, muncul pula berbagai dugaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang selama ini menikmati keuntungan besar dari bisnis impor BBM. Selama Indonesia bergantung pada impor, ada rantai bisnis yang terus berjalan dan menghasilkan keuntungan sangat besar. Karena itulah muncul berbagai spekulasi bahwa pembangunan kilang dalam negeri tidak selalu mendapat dukungan penuh dari semua pihak yang berkepentingan. Apapun alasannya, faktanya Indonesia kehilangan waktu selama puluhan tahun. Setiap tahun devisa mengalir keluar untuk membeli BBM yang sebenarnya bisa diproduksi sendiri jika kapasitas pengolahan dalam negeri cukup besar. Karena itulah tanggal 29 April 2026 menjadi momen yang sangat penting. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 dekade, Indonesia kembali memulai pembangunan kapasitas kilang baru secara serius. Di Cilacap dan Dumai, proyek peningkatan kapasitas pengolahan resmi dimulai. Tujuannya jelas, mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan kemampuan Indonesia mengolah minyak sendiri. Kapasitas tambahan yang dibangun memang belum mampu menyelesaikan seluruh masalah energi nasional. Tetapi langkah ini menjadi simbol bahwa Indonesia akhirnya mulai bergerak ke arah yang berbeda. Ketika proyek tersebut selesai beroperasi pada tahun 2030, Indonesia diperkirakan dapat menghemat devisa hingga lebih dari $1 miliar setiap tahun. Uang yang selama ini keluar untuk membeli bensin dari luar negeri bisa tetap berada di dalam negeri dan digunakan untuk kebutuhan pembangunan lainnya. Namun yang menarik, perubahan besar tidak hanya terjadi di Indonesia. Pada saat yang hampir bersamaan, Singapura juga mengalami perubahan besar dalam industri energinya. Salah satu peristiwa paling mengejutkan terjadi ketika Shell memutuskan menjual kilang Bukom di Singapura, salah satu aset pengolahan minyak paling terkenal di kawasan Asia. Banyak orang mengira aset tersebut akan dibeli oleh perusahaan Amerika, Eropa, atau bahkan China. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mayoritas kepemilikan aset tersebut diakuisisi oleh perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Prajogo Pangestu. Artinya, pada saat Indonesia mulai membangun kilang sendiri dan mengurangi ketergantungan impor dari Singapura, sebuah perusahaan Indonesia justru menjadi pemilik salah satu infrastruktur energi penting di Singapura. Ini adalah plot twist yang tidak banyak orang bayangkan beberapa tahun sebelumnya. Selama puluhan tahun, Indonesia berada dalam posisi sebagai pembeli. Kini situasinya mulai berubah. Indonesia tidak hanya berusaha meningkatkan kapasitas pengolahan di dalam negeri, tetapi juga memiliki pengaruh yang lebih besar dalam rantai energi kawasan. Tentu saja semua ini tidak berarti masalah energi Indonesia langsung selesai. Bahkan setelah proyek baru beroperasi, sebagian besar kebutuhan BBM nasional masih harus dipenuhi dari berbagai sumber lain. Tantangan produksi minyak, kebutuhan energi yang terus meningkat, dan transisi menuju energi baru tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar. Namun ada satu pelajaran penting dari seluruh cerita ini. Ketergantungan energi memiliki biaya yang sangat mahal. Ketika sebuah negara tidak memiliki kapasitas untuk mengolah sumber dayanya sendiri, nilai tambah akan dinikmati oleh pihak lain. Selama bertahun-tahun, Indonesia menjual minyak mentah dan membeli kembali hasil olahannya dengan harga lebih tinggi. Setiap tahun, triliunan rupiah mengalir keluar karena keterbatasan kapasitas pengolahan dalam negeri. Kini, arah perjalanannya mulai berubah. Indonesia mencoba mengambil kembali sebagian nilai tambah yang selama ini hilang. Membangun kilang, mengurangi impor, memprioritaskan pasokan untuk dalam negeri, dan memperkuat ketahanan energi nasional. Apakah langkah ini akan berhasil sepenuhnya? Jawabannya masih harus menunggu waktu. Tetapi setidaknya, setelah lebih dari 30 tahun, Indonesia akhirnya kembali memulai sesuatu yang seharusnya sudah dilakukan sejak lama,
Dan mungkin, beberapa dekade dari sekarang, generasi berikutnya akan melihat tahun-tahun ini sebagai titik balik ketika Indonesia mulai berusaha keluar dari ketergantungan energinya dan kembali membangun kedaulatan di sektor yang sangat menentukan masa depan ekonomi bangsa.